Brilliance, kembali lagi di podcast Brilliant, podcastnya Semansa Family. Kembali lagi bersama saya Sasa yang akan memandu podcast hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu spesial dari Bapak Taufik dari SMA Negeri 1 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jauh-jauh dari Gunung Kidul. Padahal kita itu destinasi tujuan pasti kalau liburan ke sana. Oh iya. Iya, Pak. Iya. Sekarang Bapaknya yang ke Sragen. Monggo Bapak untuk menyapa para Brilliance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Brian. Perkenalkan, nama saya Taufik Saliono yang saat ini ditugasi sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul. Saya tambah Gunung Kidul ya. Karena apa? Ada Wonosari Klaten. Jangan sampai nanti keliru gitu ya. Kalau Klaten Jateng, kalau Gunung Kidul Yogyakarta. Suatu kebanggaan saya bisa podcast dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul saya ini. Juga merasa berbangga. Terima kasih. Kehormatan atas kehadiran di sini. Terima kasih banyak Pak atas kunjungannya. Bagaimana Bapak perjalanan dari Wonosari ke Sragennya tadi, Pak? Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala perjalanan kami tadi pukul 6:45 itu Bapak Ibu guru bisa mulai jalan untuk datang ke SMA Negeri 1 Sragen. Luar biasa. Senang sekali sih. Kami juga merasa bangga karena menjadi tujuan dari studi banding oleh SMA Negeri Wonosari ini. Berbicara mengenai hal itu, Pak, apa sih yang membuat Bapak dan sekolah SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul untuk memilih kami SMA Negeri 1 Sragen sebagai sekolah tujuan studi banding ini, Bapak? Yang pertama saya itu kan memang diwajibkan oleh pimpinan kami pengawas pembina untuk harus studi tiru ke sekolah yang lain. Nah, saya mencoba milih-milih, saya berdasarkan data dari SK Mendikbud tentang pelaksanaan penggerak angkatan pertama. Kan satu SK itu sekian banyak sekolah itu loh. Nah, itu saya buka-buka, saya cari lokasi yang tidak terlalu jauh dari Wonosari. Kemudian saya lihat SMA Negeri 1 Sragen, lalu kemudian saya buka di internetnya, saya lihat, luar biasa masjidnya, luar biasa luasnya, kemudian tamannya kelihatan hijau bersih rapi, gitu. Dan itu kemudian saya rapatkan bagaimana lihat bareng-bareng itu di internetnya itu sama kepala sekolah dan sebagainya itu. Oke, kita kok sepakat ini aja. Baru kemudian saya cari nomor kontaknya, saya nugaskan pada humas untuk menindaklanjuti ini. Saya merasa senang sekali hadir di SMA Negeri 1 yang ternyata luasnya juga ya. Iya Pak, semoga studi banding ini mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin. Bisa mendapatkan informasi-informasi atau hal-hal yang sharing yang sedang dilakukan dengan baik dan bisa diimplementasikan ke SMA Negeri 1 Wonosari. Ini Bapak. Luar biasa. Berbicara mengenai kurikulum Merdeka ini Bapak, bagaimana dari pandangan Bapak sendiri mengenai proses pembelajaran di tengah diferensiasi atau perbedaan kemampuan pada peserta didik itu Bapak? Ya, ketika pendaftaran peserta didik itu dengan sistem zonasi, di mana kompetensi anak itu kan sangat variasi sekali. Itu ini kurikulum Merdeka ini menjadi satu terobosan yang saya kira juga cocok ini untuk diterapkan di sekolah yang dengan basis zonasi ini. Karena kita kan sudah lama ya terbiasa namanya SMA Negeri 1 di kabupaten manapun, di kota manapun itu biasanya adalah menjadi pilihan utama. Dalam pilihan yang peringkat atau dalam bahasa lain orang lain itu menyebut favorit, ada primadona seperti itu. Nah, kita sudah lama itu menjadi sekolah yang siswanya itu pilihan dari masing-masing kecamatan, khususnya untuk wilayah Gunung Kidul dan sekitarnya. Ada yang sekitarnya mungkin kadang-kadang ada dari Klaten, sebagian dari daerah Sukoharjo atau mungkin daerah Pracimantoro, Wonogiri, ada sebagian dulu gitu loh. Tapi dengan adanya sistem zonasi ini kan akhirnya siapapun yang rumahnya dekat dengan sekolah memenuhi kriteria itu kan akhirnya bisa diterima di sini. Dan tentu
Kalau dulu itu memang orang-orang terpilih, sekarang yang penting dekat itu kan artinya kompetensi anak kan sangat heterogen. Maka itu perlu ada satu tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk merubah mindset yang dulu mungkin dengan tanda petik mengajarnya itu mungkin homogen dengan satu metode. Dua metode kan sudah mereka mencari sendiri, mereka kan sudah minat belajarnya tinggi. Nah sekarang sangat bervariasi sekali, sehingga ini memang sangat menantang kami, sehingga kami Bapak Ibu guru pun harus banyak belajar, harus meningkatkan kesabaran, harus menganu metode ini. Jadi Bapak Ibu guru tiap tahun kan terus kemudian kita ada kegiatan namanya komunitas belajar. Nah ini Kombel. Di Mesatur namanya Eka Sukma. Komunitas belajar Bapak Ibu guru. Jadi Bapak guru saling belajar melalui Kombel itu. Belajar untuk apa? Belajar untuk pembelajaran. Arti pembelajaran di kelasnya itu bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu guru itu ada namanya open class. Jadi open class itu melalui pembelajaran ada tim yang ngurusi Kombel tadi itu menawarkan ke Bapak Ibu guru siapa yang bersedia untuk pembelajarannya itu dilihat oleh Bapak Ibu yang lain bersama siswa untuk melihat apa? Melihat aktivitas siswa, untuk melihat metode pembelajarannya, untuk melihat strategi pembelajarannya, untuk melihat bagaimana guru itu merespon atas pertanyaan anak. Nah itu kemudian setelah dilihat pembelajarannya, dilihat itu kemudian nanti diskusi lagi untuk melihat efektivitas pelajaran itu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang melihat tadi menyampaikan refleksinya itu disampaikan untuk perbaikan ke pembelajaran berikutnya secara bergantian. Nah, kebetulan kita bikin kelompok untuk memudahkan itu. Kelompok mata pelajaran sains, kemudian sosial, kemudian juga umum, kemudian yang agama khusus seperti itu. Di pergantian itu. Ya tujuannya apa? Untuk pembelajaran. Di samping itu juga di kurikulum Merdeka ini kan ada namanya disiplin positif. Disiplin. Nah, ini kan hal yang baru ini. Nah, itu pun Bapak Ibu harus belajar. Bagaimana kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu mulai dibentuk. Kalau selama ini kan katakanlah aturan itu sangat ditentukan oleh sekolah dan oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti kita akan coba dan melalui disiplin ini Bapak Ibu mendapatkan atau belajar melalui workshop. Nah, lalu kita implementasikan untuk misalnya tata tertib itu nanti kemudian disepakati dengan para siswa untuk menumbuhkan disiplin positif tadi. Jadi memang dampak kurikulum Merdeka itu sudah menimbulkan perubahan pada diri Bapak Ibu guru. Perubahannya apa? Pertama, mau belajar bersama lewat Kombel itu. Mau belajar bersama lewat PMM dan bisa belajar bersama melalui kegiatan yang namanya open class tadi. Pak. Ya walaupun ini kan dulu hampir sama dengan dulu itu yang sebelum di kurikulum Merdeka Pak. Itu kan dulu ada juga model-model kolaborasi guru atau guru, tapi itu masih terbatas itu. Terbatas belum melibatkan semua guru itu ya. Betul, Pak. Nah, itu perubahan-perubahan dari sisi kompetensi guru di kurikulum Merdeka ini. Dari sisi siswa kan tadi kita bangun kesadaran siswa melalui penerapan disiplin positif tadi. Kemudian juga melalui kurikulum Merdeka ini ada satu keharusan untuk pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Itu kan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk dikembangkan. Artinya para siswa menyadari, itu ternyata perbuatan gini itu termasuk kategori perundungan. Bapak Ibu guru juga bisa jadi melakukan. Awalnya nggak ngerti, kita ngeledek bercanda-canda. Ternyata itu masuk kategori perundungan. Itu karena apa? Berkali-kali dan terus-menerus semacam itu. Pak. Nah, itu kan
ada wawasan baru bagi Bapak Ibu guru dan juga para siswa. Jadi, terus ini ditambah lagi dengan pencegahan kekerasan seksual, itu juga yang selama ini mungkin masih dianggap tabu. Ini kan mulai dibuka, ini masih proses untuk menuju ke sebuah titik yang kita tuju, yaitu untuk kesadaran bersama, menghindari dan mencegah kekerasan seksual yang selama ini masih menjadi PR bersama di antara insan pendidik dan juga para siswa sekalian. Itulah kira-kira yang, dan yang berikutnya juga ini perubahan di mana antar sekolah itu juga mulai terbuka, sharing, berbagi. Pak. Kami pun di MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, itu pun juga sudah mulai terbuka untuk belajar bersama. Kebetulan saya selaku ketua MKKS SMA di Kabupaten Gunung Kidul, itu pun kami juga setiap pertemuan itu kita undang narasumber dari BPGP, dari mungkin yang lain, dari BPMP dan sebagainya, untuk bisa belajar bersama mengenai aturan-aturan baru. Itu ya tentang bagaimana penerapan disiplin positif, bagaimana coaching, seperti itu. Dan apalagi dengan adanya ini guru penggerak ya, walaupun kami belum banyak guru penggeraknya, baru 4, di sini sudah banyak guru penggeraknya ya. Kan masih muda-muda lah kami, itu banyak yang pensiun usianya itu banyak yang di atas 55, jadi tidak banyak memenuhi persyaratan. Baru bulan Juni kemarin tambah P3K seperti itu. Jadi adanya guru penggerak ini pun juga menjadi satu vitamin dalam arti untuk mengaktifkan komunitas belajar tadi. Iya, Pak. Kepala sekolah, gitu. Kami itu memberikan kesempatan kepada guru penggerak untuk berbagi, untuk menyampaikan materi-materi apa yang diperoleh selama pembelajaran training CGP itu. Saya beri kesempatan untuk berbagi, dan teman-teman guru bisa menerima, walaupun masih muda, tapi sudah dapat training, menyampaikan. Nah, yang tua-tua itu ternyata bisa menerima, bisa terbuka seperti itu. Jadi itu sisi positif dari kurikulum penggerak. Terlepas dari sekarang jumlah yang diterima di SNBP, di PTN melalui jarak SNBT itu kan, SNBP yang sangat menurun drastis itu, Pak. Kalau di sini kan kebetulan kan siswanya banyak ya, di sini rombelnya 33, kami kan cuma kecil, kami itu hanya 7 rombel. 7 rombel itu kelas 10, kelas 10 7, kelas 11 7, kelas 12 7. Jadi total ada 21 rombel. Kan hanya sini hanya 2/3-nya lah kira-kira itu Pak. Seperti itu menurun ya kemarin itu, dan itu dirasakan oleh semua sekolah penggerak angkatan pertama. Dan mudah-mudahan pengalaman ini kemudian menjadikan dari kementerian itu menjadi refleksi, dan itu juga kami semua kepala sekolah menyampaikan lewat musyawarah aspirasi kepala sekolah, di link yang sudah diberikan itu, kita sampaikan lewat Direktorat SMA, kemudian ditindaklanjuti ya. Dan mudah-mudahan nanti juga ada tindak lagi, artinya nanti jalur yang lain SNBT masuk perguruan tinggi negeri melalui SNBT itu ada peningkatan, ada kebijakan baru, sehingga nanti sekolah penggerak itu juga tidak down seperti sekarang ini. Iya, betul sekali. Ini yang SNBP mungkin bisa menjadi suatu refleksi ya. Semoga kita selalu berharap bahwa nanti akan kembali pulih lagi siswa yang diterima, karena kan juga mengingat sekolah penggerak dengan prestasinya yang sebagai sekolah ini, predikat sekolah ini, ketika di SNBP tiba-tiba angka yang menurun drastis itu tentunya sangat membuat kami kecewa itu, Pak. Ya, kita kan Mbak, jadi kerja kerasnya itu sudah banyak. Iya. Ada lokakarya, ada IHT, ada workshop, ada PMO yang dilakukan hampir tiap bulan ya di tahun-tahun pertama itu mesti ada untuk lokakarya, untuk mensupport dan proyek penguatan Pancasilanya itu sudah kegiatan yang dilakukan di BPG kan begitu banyak oleh kementerian itu. Ada lagi kegiatan untuk siswa juga
begitu banyak iya, dengan Pak, adanya proyek tadi. Itu kan kok belum berbanding lurus dengan jumlah yang diterima di perguruan ini ada apa iya, gitu ada artinya apa? supaya ada sinkronisasi ya, dengan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita dapatkan seperti itu. Saya juga kayaknya Mbak kan kelas 11 ya Mbak Sasa Iya. ya. Nah nanti kan tahun depan lagi ya kalau gitu kan ada perubahan kebajikan nanti Mbak Sasa ngalian. Kita mau kemana Mbak Sasa? Di Jogja Pak. Oh di Jogja. Iya, di Pak. Mana Di UGM? UGM Pak. Bismillah. Amin. Semoga nanti bisa tercapai cita-cita Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ini kami juga di SMA 1 kan dengan adanya penurunan itu di SMA Wonosari juga terdapat ya Pak? Ya sama penurunan dan semua sekolah penggerak. Semoga dari Direktorat SMA dan Kementerian dapat segera menindaklanjuti hal ini. Harapan kami. Apalagi di sistem yang terdekat yaitu SNBT itu dapat ditingkatkan dan juga di tahun depan semoga semakin lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan kita harap satu-satunya lagi harapan kita. Ya. Sampai pembelajaran sekalian nanti SNBT itu sekolah penggerak banyak diterima. Itu bisa mengobati jerih payah kita selama 3 tahun bekerja keras, berjuang keras melaksanakan kurikulum di keterbatasan saat itu tahun pertama kan nggak ada juknis. Ya nggak ada juknis, nggak ada studi banding. Nggak ada dulu yang jelas hanya berdasarkan PPT. Artinya materi-materi yang dulu ketika diklat komunitas belajar, komite pembelajaran waktu namanya di tahun dan tampil seperti itu, lalu kita implementasikan. Ada masalah kita cari sendiri solusinya. Paling banter kami bentuk forum, jadi 6 sekolah di kabupaten kami kumpulkan. 6 sekolah penggerak itu kami kumpulkan bareng-bareng. Ini ada mas bagaimana peminatan dan penjurusan ini, bagaimana kurikulumnya. Dulu awal itu kan namanya kurikulum operasional sekolah Tokos itu dan K13 digabung apa tidak kan dulu itu udah perpanjang diskusinya itu panjang sekali, akhirnya disepakati seperti ini kan kita mencoba menemukan sendiri. Dan dulu kan hanya kita ditanya bagaimana pelaksananya, apa masalah yang muncul itu seperti itu, bagaimana pelaksanaan ini, apa masalah yang muncul, terlalu seperti itu ditanya dari dirjen-dirjen yang lain itu. Nah kan berjuang keras itu kita diskusi sama tim, diskusi dengan wakil kepala, dengan teman mitra kerja, kepala sekolah yang lain, kita kumpul untuk diskusi. Nah, saya di sini membuka mudah-mudahan besok diskusinya tidak hanya lingkup di Gunung Kidul, dengan Sragen yang luar biasa. Antar provinsi ya Pak, jadi kita semakin besar relasinya, semakin banyak hal yang di-sharing dan bisa menemukan solusi yang lebih luas lagi. Dan di sini saya banyak inspirasi. Saya juga dapat inspirasi dari Bapak mengenai komunitas yang dibentuk dari termasuk OSIS dan komunitas-komunitas yang dinaungi otonominya itu sangat terstruktur dan sangat keren sekali Pak. Itu kan cuma satu cara saja supaya anak-anak itu bisa terfasilitasi sesuai dengan minatnya masing-masing. Berorganisasi mereka bisa otonom, tapi secara keseluruhan itu bisa beraktivitas berorganisasi agar mereka berkembang, karena berorganisasi kan tidak dapatkan di dalam kelas, di luar kelas ya dapatnya itu kemampuan berkomunikasi, bagaimana Mbak Sasa berkomunikasi di depan kamera tanpa tanggung seperti itu ya, luar biasa. Karena di era sekarang globalisasi ini kita juga harus bersaing dunia global, seperti soft skill kayak gitu Pak. Untuk itu kan guru dan juga elemen sekolah kan tentunya akan berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang ideal dan menyenangkan agar menciptakan iklim yang baik di sekolah. Nah, kalau dari sudut pandang SMA Negeri 1 Wonosari sendiri bagaimana Pak dalam upaya menciptakan lingkungan atau iklim yang ideal untuk pembelajaran yang tersebut? Ya, yang pertama dimulai dari guru. Jadi guru itu merubah mindset dulu. Tadi memahami apa itu perundungan, memahami apakah itu ini kekerasan seksual, memahami apakah ini disiplin positif, memahami bagaimana penerapan proyek, memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dari guru. Kemudian dari siswa ya kita beri kesempatan, misalnya ketika kita panen raya lokakarya lokakarya bisa bentuk
project pameran project seperti itu. Itu kan kalau pada tahun pertama itu dikelola oleh guru dan project. Nah, secara bertahap nanti dikelola oleh siswa. Jadi siswa itu yang mengelola panen raya, siswa itu yang mengelola kegiatan pameran project seperti itu. Nah, jadi guru itu nanti hanya memberi arahan, yang memberi inspirasi, kalau gini gimana, ini gimana. Nanti anak kan punya idenya apa itu misalnya. Nah itu kemarin misalnya panen raya itu dalam bentuk untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi kita terjun langsung di lapangan. Iya, ke masyarakat, datang. Jadi satu angkatan anak-anak itu datang ke masyarakat. Untuk apa? Untuk memberikan bagaimana ngajak masyarakat untuk ketika temanya zero carbon itu anak-anak untuk menyampaikan supaya orang peduli pada bagaimana pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, kemudian anak-anak memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanam pohon dan kita bisa membantu tanaman buah misalnya sirsak atau apa seperti itu untuk dalam rangka untuk melestarikan supaya tanaman itu tidak punah gitu. Seperti itu, misalnya itu anak-anak seorang kelola sendiri. Berarti kalau proyek yang dikontrol oleh anak-anak itu akan diimplementasikan kepada masyarakat dan berdampak pada lingkungan ya Pak? Ya, salah satu ini kemarin ada yang berakan. Kalau misalnya pas pameran proyek itu sudah ada di sekolah, kemudian kita harus katakanlah ada kegiatan yang ditampilkan melalui karya seni atau apa. Nah, yang pengelola itu kalau dulunya guru itu sekarang ke arah siswa. 75% pelaksana siswa, guru hanya sebagai steering committee, sebagai panitia pengarah saja. Sebagai fasilitatornya ya Pak. Fasilitator seperti itu. Itu sebagai suatu upaya untuk memandirikan, karena kan di dalam program pelajaran Pancasila sangat ada mandiri, berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, itu seperti itu, berani refleksi untuk mengevaluasi kembali agar lebih baik seperti itu. Ternyata sharing kali ini cukup panjang dan menambah wawasan sekali ya teman-teman, dari kurikulum Merdeka, implementasinya, dari bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi pembelajaran. Tentu juga dari sarana prasarana ya kita sebagai penunjang dari hal tersebut kita lakukan. Seperti itu. Mungkin Bapak ada menambahkan quotes atau pesan kunci yang ingin disampaikan pada Brilliance? Ya, kepada apa istilahnya tadi? Brilliance. Pada anak-anak yang brilian tadi di era pelaksanaan kurikulum Merdeka ini perlu tiga hal. Perlu komunikasi, perlu kolaborasi, dan yang kedua perlu koordinasi. 3K. Itu saya kira bagus untuk jadikan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kita. Harus pintar berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu yang akan kita hadapi apapun, karena manusia mesti akan banyak masalah yang muncul. Itu dengan kolaborasi, bekerja dengan teman, bukan bertengkar, bukan saling menyalahkan, tapi bagaimana untuk bisa maju bersama, hebat semua. Iya, betul sekali, seperti di slogan SMA Direktorat ya Pak. Maju bersama, hebat semua. Oke Brilliance, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul yang sangat banyak sekali menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Untuk itu cukup sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.